Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimatul Fadila dari kelas 1G Manajemen ingin menjelaskan tentang elastisitas penawaran dan permintaan. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Selanjutnya yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Selanjutnya ada macam-macam elastisitas penawaran dan permintaan. Elastisitas penawaran. A. Elastis. Jika presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada presentasi perubahan harga atau jika nilai koefisien itu lebih dari 1. Yang B yaitu inelastis. Jika presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada presentasi perubahan harganya atau nilai koefisien lebih kecil dari 1. Selanjutnya yang C, elastis uniter. Jika presentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan presentase perubahan harganya atau nilai koefisien sama dengan 1. Selanjutnya yang D, elastis sempurna. Jika harga tidak berubah sedangkan jumlah yang ditawarkan berubah. Selanjutnya yang E, inelastis sempurna. Jika perubahan harga tidak mampu mengubah jumlah yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu macam-macam elastis dari elastis permintaan. Yang A yaitu ada elastis. Elastis adalah jika presentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada presentasi perubahan harga atau jika nilai koefisiennya itu lebih dari 1. Selanjutnya yang B yaitu inelastis. Inelastis adalah jika presentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada presentase perubahan harganya atau nilai koefisiennya itu lebih kecil daripada 1. Selanjutnya yang C, elastis uniter. Elastis uniter adalah jika presentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan presentase perubahan harganya atau nilai koefisiennya itu sama dengan 1. Yang D yaitu ada elastis sempurna. Elastis sempurna adalah harga tidak berubah tetapi jumlah yang diminta berubah. Contohnya harga garam dan harga bensin. Selanjutnya yaitu yang E, inelastis sempurna. Inelastis sempurna adalah berapapun perubahan harga yang terjadi tidak akan berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Nah, di sini ada rumus dari elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, elastisitas permintaan rumusnya adalah koefisien elastisitas permintaan sama dengan presentase perubahan permintaan per presentase perubahan harga. Atau bisa dikerjakan dengan rumus yang kedua yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Keterangannya adalah ED sama dengan koefisien elastisitas permintaan, delta P sama dengan perubahan harga, delta Q sama dengan perubahan jumlah permintaan, Q sama dengan jumlah permintaan awal, P sama dengan harga awal. Selanjutnya yaitu ada rumus dari elastisitas penawaran. Rumusnya yaitu presentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan per presentase perubahan harga. Nah, tadi itu rumus pertama dari elastisitas penawaran. Rumus yang kedua atau rumus yang lebih mudahnya itu adalah IS sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Keterangannya adalah IS sama dengan koefisien elastisitas penawaran, delta P sama dengan perubahan harga, delta Q sama dengan perubahan jumlah penawaran, Q sama dengan jumlah penawaran awal, dan P adalah sebagai harga awal. Nah, di sini ada contoh soal dari elastisitas penawaran. Peningkatan harga sepeda menjadi 1 juta rupiah per unit dari sebelumnya sebesar 800.000 per unit mengakibatkan jumlah sepeda yang ditawarkan naik dari 500 unit menjadi 800 unit. Jenis koefisien elastisitasnya adalah baik, di sini diketahui P1-nya itu 800.000, P2-nya itu 1 juta, Q1-nya itu 500 dan Q2-nya itu 800. Nah, dan rumus dari elastisitas penawaran yaitu dituliskan sebagai berikut. IS sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q.
Delta Q di sini maksudnya adalah Q2 dikurangi Q1. Tadi kita lihat di sini Q2-nya itu 800 dan Q1-nya itu 500. Jadi 800 dikurangi 500 sama dengan 300. Nah, sekarang delta P. Delta P itu sama seperti delta Q, yaitu pengurangan antara dari P2 sama P1. P2-nya kita lihat, P2-nya di sini adalah 1 juta, P1-nya ini adalah 800. Jadi 1 juta dikurangi 800.000 sama dengan hasilnya 200.000. Jadi kita tuliskan di sini delta Q-nya itu 300, delta P-nya yaitu 200.000. Nah, sekarang kita pindah lagi ke atas, yaitu P per Q. P di sini kita ambil dari P1. P1-nya yaitu 800.000 per Q. Q-nya ini sama seperti P, kita ambil dari Q1. Q1-nya itu yaitu 500. Jadi kita tuliskan di bawahnya yaitu 800.000 per 500. Nah, sekarang dijumlahkan 300 per 200.000 dikali 800.000 per 500. Hasilnya 240 juta per 100 juta. Kita perkecil jadi hasilnya itu 2,4. Jadi nilai koefisien elastisitasnya yaitu 2,4. Nah, jika nilai koefisien elastisitasnya ini lebih dari 1 atau lebih besar daripada 1, maka jenis koefisien elastisitasnya ini termasuk ke dalam jenis elastis. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua dari elastisitas penawaran. Pada saat 500 jumlah barang ditawarkan 40 unit, maka harga turun menjadi Rp300, jumlah barang ditawarkan 32 unit. Hitunglah besarnya koefisien elastisitas penawarannya. Baik, di sini diketahui P1-nya itu 500, P2-nya 300, Q1-nya itu 40, Q2-nya 32. Nah, rumus dari elastisitas penawaran itu sama dengan IS sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Sudah disebutkan tadi dalam soal yang pertama, delta Q itu adalah pengurangan dari Q2 sama Q1. Dan delta P juga sama, pengurangan dari P2 dengan P1. Jadi delta Q per delta P itu sama dengan 8 per 200 dikali P per Q. P1-nya adalah 500, Q1-nya adalah 40. Nah, sekarang kita jumlahkan. Hasilnya adalah 4.000 per 8.000 sama dengan 0,5. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari elastisitas permintaan. Pada saat harga Rp400, jumlah barang yang diminta itu adalah 30 unit. Kemudian harga turun menjadi Rp360. Jumlah barang yang diminta adalah 60 unit. Hitunglah besar elastisitas koefisien. Di sini diketahui P1-nya adalah 400. P2-nya adalah 360, Q1-nya 30 dan Q2-nya itu 60. Nah, rumus dari elastisitas permintaan ini hampir sama dengan elastisitas penawaran, bedanya ada di kodenya, yaitu jika elastisitas penawaran itu IS, kalau permintaan itu adalah ID. ID sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, sama dengan delta Q-nya itu 30, delta P-nya itu 40, dan P-nya itu 400, Q-nya itu 30. Jadi sama dengan 400 per 40. Kita perkecil menjadi 40 per 1. Hasilnya adalah 10. Nah, di sini ada soal kedua dari elastisitas permintaan. Pertanyaannya adalah, pada saat harga yang diminta naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 dan jumlah barang yang diminta itu turun dari 2.000 buah menjadi 1.000 buah. Hitunglah elastisitas koefisiennya. Nah, di sini diketahui P1-nya itu adalah 15.000, P2-nya 20.000, Q1-nya 2.000, Q2-nya 1.000. Rumus dari elastisitas permintaan yaitu ID sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q di sini adalah 1.000, delta P-nya 5.000 dikali P per Q. P di sini 15.000, Q-nya di sini adalah 2.000. Sama dengan 1.000 per 5.000 dikali 15.000 per 2.000. Di sini menjadi 15 per 2 itu karena sudah diperkecil atau dihilangkan nominal nolnya. Jika sudah, sekarang kita jumlahkan menjadi 1.000 per 5.000 dikali 15 per 2.
Hasilnya sama dengan 3/2. Hasil terakhir adalah 1,5. Jadi elastisitas koefisiennya itu adalah 1,5. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.